Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Sadaqallahul adzim. Bapak Ibu rahmatullah, para ustadz, para kiai, para bunyai. Ini bunyai semua nggih. Saya kira undangannya itu katanya wisuda. Saya pikir anak SD. Saya masuk kok 17 tahun ke atas semua. Bapak Ibu rahmatullah, kenikmatan yang luar biasa pada siang hari ini, berkumpul karena Al-Quran, membaca dengan Al-Quran, ketemu orang baik, anaknya soleh, suaminya soleh, tetangganya soleh, semuanya hafal Quran. Alhamdulillah. Jamaah, jamaah, ini kasban Maulana, tandingan berarti. Bapak rahmatullah, kenikmatan luar biasa ketika hidup kita interaksinya kayak begini. Wadduha sampai selesai. Ini saya lihat ini ada aura hafal Al-Quran semua ini, Bu. Amin. Semoga anak turun kita semuanya hafiz Al-Quran. Tidak ada di dunia ini paling bahagia kecuali orang yang sering membaca Al-Quran. Contoh, kalau ibu punya masalah mesti malas baca Al-Quran, betul? Tandanya berarti Al-Quran adalah mendekatkan diri kita pada Allah. Ciri-ciri orang yang soleh itu selalu dia dekat dengan Al-Quran. Sambil nunggu bis dia 1 juz selesai. Amma yatasaalun anu napa. Ini kok ngomong dewe waras toh. Bapak rahmatullah, kita akan bicara tentang tafsir surat Ad-Duha. Wadduha wallaili idza saja. Kalau terjemahnya sudah dihafal semua tadi. Setelah ada hafal lafadznya, hafal artinya, masuk ke dalam al-fahmu, memahami isi ad-duha. Setelah paham, belum tentu bisa mengamalkan, betul Bu? Nggak pernah marah sama anaknya, Bu. Ini ayatnya membahas itu masalahnya. Ayatnya fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Nggak boleh marah, nggak boleh menghadi, nggak boleh ngomong kotor. Mau marah, menahan hawa nafsu. Ini nanti realisasinya kayak begitu. Melaksanakannya berat. Ibu sudah hafal, sudah tahu perkata luar biasa ini. Ini metode terbaru di dunia kayaknya, Pak. Ini masuk muri mungkin ya. Saya kira ada lagu-lagu itu, bayangan saya anak kecil-kecil lagi nyanyi gitu. Masuk ini kok wajahnya jadi tua-tua. Berarti salah prediksi. Bapak rahmatullah, jadi kenikmatan ini wadduha wallaili, ketika ibu sudah bisa baca, kenikmatan. Hafal, kenikmatan. Tahu artinya, kenikmatan. Faham, kenikmatan. Bisa mengamalkan, kenikmatan. Bisa mendakwahkan. Dakwah itu mengajak orang lain, Bu, ayo melu ngaji bareng. Apa mlebu surga dhewe? Surga itu arduhas samawati wal ard, lebarnya langit dan bumi. Mlebu dhewean, Bu, purun. Kok sepi ya?
Salah dewe nggak ngajak-ngajak tonggo nih. Maka ini tonggonya diajak untuk belajar Al-Quran. Setelah bisa mendakwahkan, minta Allah supaya dakwah-dakwah kita diterima Allah amalnya. Kalau sudah bisa qabul, Rabbana taqabbal minna, dikasih Allah istiqomah. Ini jangan-jangan semangat datang pertama jumlahnya 100, kemudian masuk angin jadi 50, habis itu keluar angin jadi 20, habis itu minum tolak angin jadi 7, akhirnya bintang 7. Biasanya semangat itu di awal-awal, habis itu makanya ini kita bangun semangat Al-Quran. Sudah ketika istiqomah paling berat, titik yang paling berat kita istiqomah dengan Al-Quran. Kalau semangat awal bisa, tapi terus sampai meninggal dunia, maka Allah menjanjikan terakhir kalau kita bisa istiqomah, Allah memberi husnul khotimah. Orang itu diakhiri dengan kebiasaannya. Kalau kebiasaannya baca wadduha, insya Allah meninggal baca wadduha. Tapi kalau biasanya dia manyun, insya Allah mati ini manyun. Makanya ibu biasakan yang baik-baik. Diam-diam masak, wadduha wal laili idza saja ma waddaka rabbuka wa ma qala. Gosong mak nih. Bapak rahimakumullah, kita berangkat dari mulai membaca, mengartikan, memahami, mengamalkan, mendakwahkan, mengkabulkan kepada Allah, mengikhlaskan, istiqomah, husnul khotimah, melbusur surga yang mana bu? Ini surga Aden, ini surga macam-macam. Pilih yang dhuwur atau sing ndek? Sing penting aku melbu ora entuk. Innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Njaluk sing firdaus. Idza sa'altumullahul jannah, kalau minta surga, minta yang paling tinggi. Jangan melebut surga sedanten. Terus mana Ustaz Adam, mana ini kasban sing ceramah biyen ke ora enek, jangan-jangan yang merokok kabeh. Ampun ngoten. Ternyata dhuwur kula teng mriki. Ya ngoten. Sebab surga itu bertingkat-tingkat, tidak satu. Bapak Ibu rahimakumullah, kita akan bicara tentang surat Wadduha. Wadduha ini kisahnya karena beberapa hari, 20 bahkan diceritakan sekian hari lama wahyu terputus gara-gara Nabi lupa bilang insya Allah. Ya kayak Nabi Sulaiman, istrinya banyak. Ibu mau jadi istri Nabi? Sudah nggak ada Nabi lagi, nggak bisa, sudah itu jawabannya. Jangan takut, jangan takut ya bu. Jadi ini Wadduha sudah lama nggak turun ayat ini Wadduha. Ini tasliyah itu obat penenang. Nabi sempat galau gara-gara lupa bilang insya Allah. Yahudi datang, Nabi ceritakan dong tentang Ashabul Kahfi. Ya itu, nggak bilang insya Allah. Maka kata insya Allah ini termasuk dari tauhid. Besok datang ya, insya Allah datang. Kalau orang Indonesia harus ada kata-kata insya Allah datang, nggak boleh insya Allah nggak datang. Nah ini Pak, sudah bayar belum? Insya Allah belum. Kalau orang Indonesia harus ada tambahannya. Kalau orang Arab insya Allah itu artinya ya. Ya Allah, taji qadan. Insya Allah. Oh gitu. Besok datang ya. Insya Allah. Itu orang Arab. Kalau orang Temanggung harus tambahi insya Allah. Insya Allah apa? Mbuh. Karena lupa insya Allah, maka ada sindiran dari Allah, lambat apa ini wahyunya, sehingga orang-orang kafir bilang Muhammad ditinggalkan Tuhannya. Karena Nabi nggak ada lagi, pewarisnya adalah para ulama. Sering ulama itu dibilang apa? Ulama cap opo iku, mungkin ada yang bilang begitu. Ada ulama penglama, macam-macam. Kata-kata itu akan terulang sampai hari kiamat. Karena ulama, para kiai, para ustadz adalah pewarisnya para nabi. Nabi tidak pernah meninggalkan dinar dan dirham. Dia meninggalkan ilmu, termasuk ilmu yang tadi. Maka ibu rahmatullah, ini yang pertama kali mengilhami kenapa
turun surat Wadduha. Wadduha demi waktu duha. Melok nyanyi pisan jadi Pak. Jadi saya juga tadi ikut nyanyi Pak. Katanya nggak membosankan Bu ya. Enak ya Bu. Ini yang bikin awet muda Bu. Maka aktif ikut apa ini? Metode Adami ini. Ini saya kasban, berarti kasbani Bu. Alhamdulillah, wadduha demi waktu duha. Waktu duha adalah ciptaan Allah. Semua waktu-waktu itu sama Allah jadikan sumpah. Wal-laili wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsi wama sawaha. Itu makhluk-makhluk Allah jadikan sumpah sama Allah. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Itu sumpah-sumpah Allah. Wasyamsi waduhaha, dan banyak sumpah-sumpah. Pokoknya Allah boleh bersumpah dengan makhluknya dan makhluk harus bersumpah dengan Allah. Makanya demi Allah itu yang dianjurkan, nggak boleh demi cintaku yang membara, nggak boleh itu. Itu sumpah seperti itu nggak boleh, harus demi Allah. Wadduha demi waktu duha. Kenapa Allah bicara dengan wadduha? Karena waktu itu sangat penting Ibu Bapak rahmatullah. Ibu Bapak di dunia ini waktunya terbatas atau nggak terbatas? Terbatas, ini sudah tua-tua. Kalau sudah tua biasanya ngapain Bu? Sing tua-tua itu biasanya rajin nang masjid, betul nggak Bu? Nek enom pos kampling. Pada umumnya nek pun sepuh rajin teng masjid. Kalau masih muda tadi malam loh, sing ngebut ke orang baik lapo. Kenapa bukan mbahnya? Karena mbahnya sudah ingat akhirat. Leres? Sudah celak. Wis kok mambu-mambu piye gitu. Bapak rahimakumullah niki kados Ustaz Adam niki pun wonten putih-putih napa? Rambut ireng dikapani jadi putih kan. Terus pun nganggo kacamata. Pun gampang kesemutan, leres? Gringgingen nggih. Terus nek ngaten-ngeten. Nah, niku tondo-tondone jenengan pun celak akhirat. Nggih celak akhirat. Niki uban, dihitung mawon. Uban pinten? Setunggal. Keriput tau ta sik maknyos? Keriput tuh kali. Pun kacamataan 3. Wis gak patek krungu sekawan. Gampang gringgingen, boyoen, gampang masuk angin, kerokan. Nek surat teng kantor pos riyin nek kathah prangkune cepet berangkat mboten nggih? Paling cepet nek prangkune tempeli wakeh nek zaman biyen. Ini kok prangkune kathah gitu mriki. Maka diingatkan demi waktu Anda sangat terbatas. Paling banter 70 tahun. Terus kemana? Ada alam yang lebih panjang dan indah, yaitu alam barzah. Mudah-mudahan selamat semua. Maka bekalnya ini wadduha. Waktu kita gunakan yang sebaik-baiknya, karena prosesnya adalah ibu dalam kandungan, kecil, besar, dewasa, tua, punya cucu, punya cicit, berangkat nang kuburan, mendoakan, habis itu didoakan, habis mensolati disolati, habis itu ibu masuk ke dalam istana barzah, habis di barzah ibu tertawa-tawa di sana karena orang soleh, tertawa bahagia, habis itu bangkit dari kubur, ba'as, habis itu ibu dikumpulkan di mahsyar, wajahnya bercahaya, amin. Ini sing macam-macam yang saya suka goroh berbohong itu ya menyedihkan. Ini orang baik semua bercahaya mahsyar. Habis mahsyar itu panas, ketemu haud Nabi Muhammad, syafaat kubro, dikasih minum Nabi, masuk. Ibu malah alhamdulillah iling pengajian biyen ya tenanan nih, tak rungokne tenan ah, yakin mboten?
Nek mboten yakin kalau tak mulih. Niku mahsyar ketemu Nabi niku di hautnya, habis itu dibagi kitab. Kitab ini fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah wa huwa fi 'ishatin radiyah fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil. Surat apa, Bu? Surat dalam Al-Qur'an. Nah, ustadznya yang jawab yang ngerti. Muridnya. Wadhkur fil kitabi Maryam. Surat apa, Bu? Masya Allah, hafal kabeh. Innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran. Surat apa, Bu? Masya Allah, hafal kabeh. Fankihu ma taba lakum minan nisa. Hafal kabeh. Wis gak usah diajari, Pak. Wadhkur fil kitabi Ibrahim. Salah, tak bujui. Surat Maryam. Ibu barahmatullah, rupanya waktu ini sangat penting. Perjalanan telah dibagi kitab itu, kemudian baik apa tidak, setelah itu ditimbang sama Allah. Setelah hisab, setelah kitab, muncul mizan, ditimbang, hisab, kemudian mizan, kemudian sirat. Habis sirat, Ibu, lewat sirat itu ke kintorah. Kintorah itu benteng. Sapa sing pernah gawe sandal tonggone nggak kondo-kondo? Sapa sing pernah pitike ngendok nang tonggone nggak dibalekke ndoke? Sapa pernah nemu klopo duduk klopone gawa mulih? Ayo cepet balekke. Sing guyu berarti nyolong klopo. Ibu bapak rahimakumullah, itu kintoroh akan ditanya sedetail apapun. Kintoroh, habis itu dimasukkan surga. Habis surga pilih-pilih pintu yang mana ini. Mau pintunya Abu Bakar, apa pintunya siapa? Abu Bakar, semua pintu dimasukin, kata Nabi. Engkau masuk semua pintu Abu Bakar. Mudah-mudahan ketemu Abu Bakar, Bu. Amin. Wadduha, demi waktu penting, waktu duha, orang bekerja, orang aktivitas. Jadi hidup ini untuk beramal kebaikan. Entah dibalas manusia apa tidak, yang penting tetap beramal. Wadduha, jadi kalau ada pemuda duduk-duduk pinggir jalan, perlu dikasih pekerjaan. Pensiun yang sudah pensiun tetap bekerja, nggak bisa duduk di rumah baca koran terus minum kopi, itu gampang stroke ngoniku. Harus bekerja, bergerak. Kalau banyak bergerak, insya Allah sehat. Allahumma amin. Wadduha, demi waktu duha. Wallaili, dan demi waktu malam. Maka malam banyak dianjurkan untuk bangun malam. Ngapain, Bu? Pak, ngapain Pak bangun-bangun malam, Pak? Tahajud nggih? Alhamdulillah. Pendinten nggih? Jam kalih nggih? Bu, kula tanglet, Bu. Jam 12 malam di alun-alun Temanggung akan dibagi mobil satu-satu Avanza. Nanti malam. Enek sing masuk angin? Enggak, enek sing masuk angin. Nanti malam sholat tahajud di Masjid Agung diimami Ustadz Adam 5 juz. Masuk angin nggak, Bu? Baru diumumkan sudah masuk angin. Itulah akhirat. Wallaili idza saja, ketika malam sudah menutupi, maka malam siang. Wa min ayatihil lailu wan naharu wasyamsu wal qamar. Malam, siang, matahari dan bulan adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Maka banyak sujud, banyak tasbih, banyak sholat, banyak husnudzon pada tetangga, berbuat baik, tidak marah. Kalau lagi marah cepat berwudu, Bu. Kalau wudu kok masih marah, adus. Kalau adus masih marah, jangan lenggah. Lenggah tasik marah, jangan tilem. Jangan tilem, tasik marah. Keterlaluan.
Ibu rahimakumullah, wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka, tidak meninggalkanmu Allah itu. Orang yang baik tidak akan ditinggalkan Allah walaupun kondisinya menderita. Contoh Nabi Ibrahim dibakar. Kobong mboten Bu? Mboten. Nabi Nuh banjir, kelem mboten? Nek jenengan mugi-mugi selamat sedanten nggih. Amin. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah enggak marah. Ada kondisi sesuatu dalam surat Al-Fajr, Bu. Fa amma man. Apa itu ayatnya, Pak? Apa Pak? Al-Fajr, Pak. Fa amma man. Bu, Al-Fajr Bu ada fa amma. Fa amma idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Kalau akeh duwite ngomong alhamdulillah urip iki barokah yo. Nek akeh duwite sawahe panen akeh, bebeke ngendhok akeh, padha seneng. Tapi nek bebeke padha mandul nangis. Sawahe dipangan wereng nangis. Pangeran kok nggak sayang nang aku, salah. Tidak seperti itu. Jadi kondisi ekonomi yang rupak bukan berarti Allah menjauhi ibu bapak. Ketika harta melimpah bukan berarti Allah dekat sama ibu bapak, bukan. Ukurannya bukan itu. Ukurannya kalau harta banyak kok tambah taat, rajin nang masjid, durung adzan malah dinteni. Adzane jam 12 ngenteni jam 09, keren. Ngenteni sepi nggak enek uang kota amal digembol. Rupanya niatnya salah. Ibu bapak rahimakumullah, ketika harta banyak ternyata ibu rajin ibadah itu nikmat. Ketika ibu dalam kondisi utangnya akeh, moga-moga cepat lunas. Kok amin berarti duwe utang iki. Ibu nggak ada utang, sedih dan rajin tahajud, rajin tilawah, itu berarti utangnya bisa mendekatkan diri kepada Allah. Utang banyak karena kebutuhan primer boleh, kanggo anak sekolah, kanggo makan, itu primer boleh utang. Tapi utang kok nggo tuku mobil, mobilnya nganggur pisan. Kecuali mobilnya primer, ambulan, baru itu oleh ngutang. Nggo nulung tanggane. Bapak Ibu rahimakumullah, wadduha wal laili idza saja ma waddaka. Orang yang baik tidak akan pernah ditinggalkan Allah walaupun dia ekonominya sangat jatuh. Maka ukurannya bukan ekonomi. Tapi ibu ini kalau ada tamu naik mobil ambek numpak kebo, mana yang ditamakan Bu? Kebo. Enten numpak Mercy, enten numpak Hummer, Alphard. Satu numpak wedhus. Kira-kira sing numpak wedhus diusir enggak? Iki sapa waras ora, ngoten nggih. Padahal sing numpak mobil iku rata-rata kredit durung lunas. Sing numpak wedhus dhewe. Tapi kok nggak malah dihargai, padahal dia pemilik wedhus tersebut. Ibu bapak rahimakumullah, ini kita sering silau soal harta. Siapa yang datang naik apa? Bukan masalah dia itu hafid Quran atau dia itu rajin ibadah apa tidak. Maka besok ibu kalau ada yang lamar kok takmir masjid, diterima nggak Bu? Hah? Kensing nggih kula tak tanglet putri kula riyin. Nolake gampang Bu. Pengen tasik belajar kuliah malih, ngoten mawon Bu nggih. Intine mboten purun. Wa rahmatullah niki walaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah enggak marah. Ukurannya bukan masalah dia jatuh seperti di Suriah contoh. Ayah ibunya dibunuh, anaknya menangis. Anak kecil enggak punya dosa. Bukan berarti Allah marah pada anak kecil, tidak. Ada orang, maaf ya, ini lagi rame-ramenya kebebasan remaja, banyak anak remaja kena penyakit AIDS itu. Kemudian sampai kurus, ini nggak boleh kita sepelekan loh. Dia ternyata ingat Allah, bertobat itu bagus. Peringatan dan dia ingat itu bagus, dan bertobat meninggal dalam keadaan tobat kan bagus. Tidak kemudian kita sepelekan, tidak. Jadi banyak sekarang seperti, maaf ini tetangga ibu ada yang hamil tanpa suami. Mungkin
Itu nggak boleh sepelekan. Diingatkan, Mbak, istighfar yang banyak, kita berbuat baik lagi gitu. Sudah mana yang melakukan ini, ayo nikahkan dan sebagainya. Kasih solusi, nggak kemudian anaknya sapa iku. Oh, pantesan bapak yang ngono, dosanya double gimana? Tidak boleh mencibir seseorang yang berbuat kemaksiatan. Walaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu, akhirat lebih baik daripada dunia. Yang pernah kita lihat di dunia ini mungkin kita lihat di akhirat juga, tapi lebih indah. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا. Rupanya buah-buahnya mirip. Apel ya ada, tufah ya ada, fiha fakihatu wa nakhlu wa rumman, delima juga ada. Tapi delimanya beda dengan delima Temanggung. Rasanya berbeda, semakin tambah hari tambah enak. Contoh durian Temanggung manis. Nek teng surga tambahan manis gurih. Tambah dino gurih pedes. Wah, piye iku maksudnya? Wis gak iso mbayangno, Bu, pokoknya enak iku gambaran mawon. Saking enaknya enggak terbayang. Maka mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara fi qalbi bashar. Tidak bisa dibayangkan dengan kata-kata, didengar, dilihat, nggak bisa. Ibu bapak rahmatullah, walal akhiratu khairul laka minal ula, akhirat lebih utama daripada dunia. Maka pesan kami, Bu, kalau anaknya sekolah jauh ke Hong Kong, ke Cina, ke Taipei, Thailand, tai yang lain, lu boleh tak, Bu? Taipei, Thailand, dan yang lain. Itu Ibu, pesennya kayak ini bener apa salah? Le, kemana Le? Kula badhe kuliah teng Taipei. Taipei, Taipei ku ndi sih? Nggih Temanggung ngilen mawon. Sampai Cino. Ya aku pesen ngene Le. Kuliah sing tenan, ojo lali maca Quran metode adami. Kira-kira leres mboten niku? Oke, iku salah sini. Engko tak kandhani. Le, nek teng Hong Kong mriko jenengan kuliah sing tenan ojo lali tahajud. Leres mboten? Leres. Iku salah asline. Walal akhiratu khairul laka minal, akhirat lebih utama daripada. Biasanya kuliah identik dengan ijazah atau gelar dan identik dengan pekerjaan, betul? Oke, berarti itu dunia apa akhirat? Akhirat lebih baik daripada dunia. Le, sholat tahajud nang Hong Kong, ojo lali kuliah, bener mboten? Duh, tafsirnya loh. Walal akhiratu khairul laka minal ula, akhirat lebih baik daripada dunia. Tetapi kita sering menasihati anak kita, bocah sekolah sing tenanan, ojo lali maca Quran. Bener no masalah niku? Kaya-kaya maca Quran ini nomor kalih, leres mboten? Bocah maca Quran sing tenan, ojo lali sekolah. Lah iki sing tenanan. Walal akhiratu khairul laka minal, ini penting Bapak Ibu merubah cara menasihati anak kita. Le, nonton TV nggih, ojo lali belajar ya. Kok ngoten? Le, enggak usah nonton TV. TV ini dimatikan sebentar, Bu, TV ini. Karena mengganggu pendidikan anaknya, sehingga kalau dipanggil nggak dengerin, Bu, ya. Tono, bentar Mak, filmnya bagus Mak. Ton. Kenapa anak itu pasif? Karena dia sering melihat, tidak bekerja. Padahal anak ini perlu untuk action, bekerja. Maka diajak ke sawah dan panen padi lebih baik daripada nonton TV. Karena bergerak lebih sehat dan memperkaya akal ini untuk cerdas. Tapi kalau melihat TV gini saja nih, jadi orang pasif. Nanti bisa begini, Bu.
Karena diam terus. Harus action dan aktif. Bapak rahmatullah, walal akhiratu khairul laka minal ula wala saufa yu'tika rabbuka fatardah. Dan Allah akan memberi kamu Muhammad di akhirat syafaat, nikmat-nikmat akhirat. Ibu rahimakumullah, sakitnya kita di dunia ini ada yang sakit macam-macam Bu ya, mulai panu gadas kurap oleskan saja kalpanak, mulai panu gadas kurap, mulai stroke, mulai asam urat, itu semua penyakit besok di akhirat kita tidak akan merasakan itu. Orang yang paling disiksa di dunia ini, dia yang ditanya setelah masuk surga, pernahkah Anda merasakan sakit di dunia? Tidak pernah ya Allah. Saking nikmatnya surga. Ibu sudah berapa kali masuk angin? Sudah nggak bisa dihitung Bu ya. Sudah habis berapa tolak angin? Nggak bisa dihitung. Sudah keroan berapa kali? Uangnya sampai trepes Bu ya. Ibu yang merugikan negara ini karena uangnya pada trepes nggak laku akhirnya. Ibu warahmatullah, jadi Allah akan memberi nikmat di akhirat besok luar biasa. Yang biasa menderita, mohon maaf, sudah hidupnya sederhana, tiap hari puasa karena nggak ada makanan, tapi murah senyum, sering diejek tetangganya, besok Bu di akhirat jenengan tertawa-tawa. Amin Allahumma amin, insyaallah. Ya walal akhiratu khairul laka minal ula wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Maka ada doa yang mustajab setiap nabi, dan nabi itu rata-rata mengambil di dunia kecuali Nabi Muhammad. Dia ngambil besok ketika umat pada lari-lari mencari orang yang memberi syafaat, tidak ada yang bisa. Nabi Adam nggak bisa, apalagi yang Ustadz Adam. Nabi Adam tidak bisa memberi syafaat. Lari ke Nabi Isa, nggak bisa. Nabi Musa nggak bisa. Nabi Nuh nggak bisa. Lari ke Nabi Muhammad memberi syafaat. Maka ini wala saufa yu'tika, Allah memberi hak syafaat hanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ibu sering baca sholawat, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala. Ayo Bu, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala, sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi salam, ya Rasul salam. Enak jenengan alaika aku ambaan dewe. Ibu barakallahu, ini syafaat dijanjikan kepada Nabi Muhammad fatardo. Maka Nabi akan bahagia, rela, merestui dengan besok nikmat yang paling agung. Maka apapun yang terjadi di dunia ini, ibu sedih sedikit karena Allah kasih pahala. Anaknya kok nakal padahal tak kayak pesantren, dia tetap nakal, ibu dapat pahala sudah usaha ke pesantren. Suaminya kok nggak pulang-pulang padahal sudah dibacain apa ini surat-surat tertentu, nggak pulang-pulang. Nah, ternyata dia tersesat di jalan, nggak bisa pulang-pulang bawa mesin ATM. Seneng nggak Bu? Maksudnya duitnya kata membutuhkan nyolong ATM. Seneng nggak Bu? Seneng. Jadi Ibu rahimakumullah, jadi ada kenikmatan besok di akhirat yang diberikan Nabi, yaitu syafaat. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Jadi kalau bilang nikmat itu jangan terbayang apa Bu? Kalau untuk arisan ngucap apa? Alhamdulillah. Kalau bisa jamaah subuh, pernah nggak alhamdulillah? Pernah nggak sujud syukur gara-gara bisa jamaah subuh tadi? Belum. Kalau untuk arisan, sujud syukur, belai wedus, belai pitik. Wedus sapa nggak ngerti, wedus tonggo. Kenapa Ibu rahimakumullah? Karena ibu saya rata-rata melihat nikmat itu, padahal sholat jamaah, duhur jamaah nanti nikmat yang besar. Bisa ketemu orang di masjid salaman, masuk masjid kaki kanan, keluar kaki kiri, sholat tahiyatul masjid, qabliyah duhur 4, ba'diyah duhur 2, berdoa, senyum pada ahli masjid, assalamualaikum, waalaikumsalam. Bahagia nggak Bu? Masya Allah. Itu disebut kenikmatan. Tapi rata-rata kita menganggap itu bukan kenikmatan. Kenikmatan itu duit akeh. Padahal nek bojone duwe duit akeh biasanya pingin rabi maneh.
Pingin duwe bojo sing sugih apa sing melarat? Sugih. Biasanya sing sugih pingin rabi maneh. Gelem mboten? Kalau gitu golek bojo sing gak wani. Sing sugih sing ora wayuh, ngoten Bu nggih? Amin. Bapak rahimakumullah. Wala saufa nikmat jangan dibatasi dengan materi. Alam yajidka yatiman fa'awa. Makanya Nabi Muhammad SAW masih kecil ditinggal ayah ibunya. Biasanya anak yatim, Bapak Ibu rahimakumullah, itu lebih dewasa daripada anak yang lengkap orang tuanya. Ibu punya keponakan sudah yatim piatu, yaitu lebih dewasa daripada anak kita sendiri. Karena dia lebih menderita. Hidup ini kalau sering menderita cepat dewasa. Leres? Jenengan poran cepat dewasa. Maka harus sering menderita itu bukan sakit-sakitan terus, bukan. Menderita itu kayak puasa Senin Kamis, menderita enggak? Yang lain pada makan, jenengan puasa Senin Kamis itu termasuk menderita. Yang lain pada tidur, jenengan tahajud itu menderita juga. Yang lain pada nonton TV, jenengan baca Quran itu menderita. Penderitaan ditahan, insya Allah besok yang paling bahagia. Amin ya robbal alamin. Alam yajidka yatiman. Kenapa Nabi itu cepat dewasa? Karena sejak kecil sudah dikasih beban yang berat. Coba anak sekarang jenengan goreng pisang goreng disuruh jual ke pasar, mau nggak? Kalau kasih duit kurang katanya. Karena bebannya sangat ringan anak sekarang. Maka mohon maaf kalau ada di antara ibu, di antara keluarga ibu hidupnya sederhana dan anaknya rajin ibadah, alamat mentalnya kuat sekali. Tapi kalau anaknya itu kaya, ayah punya kaya, biasanya mentalnya lemah. Mau punya anak mental kuat atau lemah? Berarti nggak wani terus no. Rata-rata begitu, tapi jarang ada juga yang orang tuanya kaya, anaknya mentalnya leadershipnya bagus, kepemimpinan, tanggung jawab, tapi jarang. Maka para nabi itu rata-rata kaya apa miskin? Rata-rata nabi rasul itu kaya apa miskin? Masya Allah, rata-rata ya sederhana lah Bu ya. Yang kaya paling bisa dihitung Nabi Sulaiman, Nabi Daud, itu ya Pak dihitung. Yang lain sederhana. Berarti ini niru Nabi semua yang di sini. Nabi yang mana dulu? Yang kaya boleh, yang sederhana juga boleh. Dua-duanya pandai mensikapi kondisi itu. Alam yajidka yatiman fa'awa. Kemudian Allah meletakkan Nabi kepada pamannya Abu Thalib. Pendidikannya sudah berubah dari pendidikan kandungan 6 bulan sama ibunya, pendidikan Halimah, Ummu Aiman, pendidikan paman, kakeknya, pamannya, pendidikannya itu banyak jenjangnya. Makanya ibu yang suka hijrah dari Temanggung pergi ke Makassar 2 tahun, pergi ke Pontianak 2 tahun, ke Medan 2 tahun, anaknya itu wawasannya luas. Tapi kalau ibu itu bangga dengan Temanggung, Parakan, lahir di Parakan, TK Parakan, SD Parakan, SMP Parakan, SMA kuliah di Parakan, rabi untuk uang Parakan, sampai wafat dunia teng Parakan. Kaya dunia itu luasnya Parakan tok. Makanya perlu membuka cakrawala, hijrah Bu, orang Parakan pergi ke sana, Tarakan, sana Tarakan yang jauh, supaya anak kita wawasannya luas. Kenapa? Karena dia berinteraksi dengan banyak budaya, mulai dari Batak, mulai Makassar, mulai Sulawesi. Itu ibu tahu karakternya, anaknya dewasa. Ini orang mana? Oh Sulawesi, tahu dia. Dia mana? Batak, tahu dia. Ini Jawa, Jawa berperasaan. Monggo. Kakinya diinjek, ngapunten nggih. Sing injek sinten? Tiang lintu. Sing diinjek malah nyuwun ngapunten. Niki tiang Jawa. Saya mboten. Saya nyuwun sewu. Padahal dia kaya, merendahkan dirinya. Nyuwun sewu. Padahal naik mobil. Orang Jawa ini luar biasa. Sangat tinggi adabnya. Tertinggi di dunia adalah orang Jawa adabnya. Ada kawan saya Maroko. Tahu nggak Maroko Ibu? Temanggung Wulan Bu. Sampai Mesir, terus Aljazair, Maroko, paling ujung benua Afrika.
Itu nulis buku di Mekah, haji berkali-kali, nulis mengamati tingkah laku orang yang haji. Dia simpulkan cerita ke saya sendiri, namanya lupa saya, sudah 2007 ya. Dia bilang, Kasban, aywa, aywa itu ya, oke gitu. Aywa, manusia terbaik di dunia ini setelah saya amati, saya tulis di buku saya, itu orang Melayu. Tahu Melayu bu? Bukan Melayu ini kemudian orang Melayu Malaysia, rumpun Melayu ini Indonesia, ditulis. Ketika dia kesenggol orang, dia diem saja. Ketika kakinya keinjek, dia nggak marah-marah. Sandalnya hilang aja, gini-gini aja dia. Nggak bilang, ayo, nggak kayak gitu. Dompetnya hilang aja, ya Allah. Kesasar aja dia, subhanallah, nangis subhanallah. Kalau yang lain kan tanya ke polisi, kalau ini enggak, luar biasa. Ini orang Jawa ini ketahuan. Karena mau tanya nggak bisa bahasa Arab, taunya haram. Bapak Ibu rahimakumullah, rupanya kenikmatan seperti itu ketika kondisi keluarga kita sederhana, sebenarnya lagi ditarbiyah, dibina Allah dalam kehidupan mentalnya cepat tinggi. Makanya ibu yang hidupnya sederhana jangan khawatir, biasanya anaknya cepat dewasa. Allahumma amin. Itu namanya pendidikan keterpaksaan dulu. Asli nek sugih orang ngono. Asli nek sugih dia tidak akan rajin ke masjid. Betul bu? Biasanya yang rajin ke masjid yang sugih apa yang melarat? Rata-rata penghuni masjid itu miskin. Itu sejak zaman Nabi sampai akhir kiamat. Ahlus Sufah itu sugih apa? Miskin. Miskin. Al-Mawali pada Umayyah Abbasiyah itu yang jadi ulama-ulama dari Khurasan itu kaya apa miskin? Makanya orang miskin biasanya prihatin belajar jadi orang. Orang kaya ngapain belajar? Meneruskan usaha bapak kok. Bapak sudah punya ruko 5, saya teruskan duduk-duduk. Makanya nggak punya ilmu, dia punya harta. Biasanya orang pintar itu muncul dari kemiskinan sederhana. Tapi saya yakin di sini kaya semua kelihatannya. Kelihatannya sih, tapi ada yang merengut gitu, katanya utangnya akeh. Bapak Ibu rahimakumullah, disebut dengan fa'am alam yajidka yatima fa'awa wa wajadaka dhalam fahada, dikasih nikmat Islam, iman. Asalnya Nabi, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu. Terusannya itu surat apa bu? Dalam Al-Qur'an. Masa daras Al-Hijr nih. Dikasih nikmat Allah, cahaya Islam. Islam itu berhubungan dengan fisik kita, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Iman berhubungan dengan batin kita, Allah, malaikat, Quran, Rasul, kiamat, kodok dan kodar, hal yang gaib. Kemudian ihsan berhubungan dengan ketinggian akhlak kita. Bapak Ibu rahimakumullah, kemudian wa wajadaka ailan faghna, kemudian Allah mendapatkan Nabi Muhammad dalam keadaan miskin, kemudian diperkaya sama Allah dengan Khadijah, dengan ghanimah, dengan berdagang ke Syam. Ini wasilah-wasilah kekayaan Nabi. Nabi kita Muhammad ini kaya apa miskin ya? Kaya bu, cuma dia tidak pernah nyimpan harta. Cuma sekali pernah nyimpen, dia lupa, dia istighfar. Tidak punya rekening di BRI, BNI, BSM enggak, tidak pernah nyimpan uang. Kita enggak bisa kayak Nabi ya bu ya. Ini punya enggak dompetnya, ada isinya enggak? Kalau ada dikeluarkan bu, buat infak surya, insya Allah. Amin. Bapak rahmatullah, itu kemudian Allah berfirman wa amma fa ammal yatima fala takhar. Kalau ada anak yatim jangan dibentak. Yatim itu anak kecil ditinggal wafat orang tuanya, dia belum balik. Contoh masih SD belum balik dia, itu yatim. Dah wis mbah-mbah kok aku yatim, ya enggak boleh. Yatim itu syaratnya dia belum balik,
orang tuanya nggak ada, itu yatim. Dan ini mbah-mbah kula yatim piatu lah. Umur jenengan pinten 80, mboten yatim. Yatim niku syaratnya di bawah umur balik. Nggak bisa anak SMA yatim, nggak ada. Anak mahasiswa yatim, nggak ada mahasiswa yatim. Karena sudah dewasa harus nyari duit sendiri, jual koran, jual minyak wangi, nulis artikel, sebarin koran dan sebagainya, itu usaha. Tidak bisa kemudian datang ke panitia zakat, kula yatim piatu. Umur pinten? Kula pun swidak. Wah, luar biasa. Yatim kabeh gini. Bapak Ibu rahimakumullah, wa ammas sa'ila fala tanhar, dan kepada orang yang minta-minta jangan sesekali dibentak. Kalau jenengan nggak pernah bentak, yang penting hatinya tidak punya suudzon pada peminta-minta itu. Sering di Jakarta orang itu sebenarnya kaya, cuma dia pura-pura jadi mu'alaf. Kemudian datang ke takmir masjid, saya ini mu'alaf, saya diusir sama keluarga saya kehabisan bekal. Ada yang bisik-bisik, bujui, akeh sing ngene iku bujui. Enggak boleh ngomong begitu. Karena dia sudah mengatasnamakan Allah. Saya ini masuk Islam, saya diberi aja sebisanya 2.000 enggak apa-apa. Yang penting jangan mengatakan itu bujui. Selama enggak ada buktinya jangan bilang begitu. Jangan-jangan beneran masalah. Seperti orang minta-minta ke rumah kita, tok sumbangan yatim piatu, beri aja seadanya. 1.000, 2.000, jangan bilang wah ini bujui. Selama nggak ada buktinya jangan memberi kesimpulan, karena bahaya. Ternyata betul-betul dia adalah untuk kepentingan anak yatim, kita malu besok di akhirat. Maka ibu rahmatullah, wa ammas sa'ila fala tanhar, kalau ada orang minta di sini biasanya identik dengan harta. Sa'il itu bisa bertanya ilmu. Ustadz saya mau bertanya, oh ya silakan. Dijawab begini. Oh ini nggak bisa dijawab melalui SMS, Anda harus ketemu saya. Itu ada jawaban seperti itu. Terus nggak usah takut terus, nah nggak boleh. Karena wa ammas sa'ila fala tanhar, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits, dengan nikmat Tuhanmu yaitu kenabian dan Al-Qur'an, maka seringlah Anda ungkapkan. Kalau dalam tafsir lain dikatakan air dingin itu termasuk nikmat Allah. Alhamdulillah dapat minum. Contoh ibu, alhamdulillah, ada senek, alhamdulillah, itu termasuk fahadis. Tapi bercerita ini kepada orang yang soleh, tidak boleh kepada orang yang kira-kira dia kalau dengar cerita kita dia jadi dengki, nggak boleh. Contoh, ibu punya toko, tetangganya punya toko, ibu laris, datang, tokoku laris, nggak usah ceritakan, karena kemungkinan ada kedengkian di sana, nggak boleh. Diceritakan kepada orang lain yang nggak punya kepentingan. Alhamdulillah toko kami laris, alhamdulillah. Oh ya bu, jangan lupa tetangganya sedekah itu, kelihatan nggak laku itu. Nah itu termasuk fahadis. Jadi hadis ini tidak sembarangan orang, kepada orang-orang yang bisa dipercaya. Contoh, anak saya alhamdulillah sekarang belajar di Turki, sudah nggak usah ceritakan kemana-mana, ceritakan pada orang yang bisa dipercaya. Oh ini ustadz nih, alhamdulillah ustadz, anak itu boleh. Tapi kalau kepada orang yang bisa dengki, bahaya, nanti bisa gagal anak kita belajarnya karena ada ain atau hasad, bahaya. Bapak Ibu rahmatullah, ini yang menyebabkan iblis sukses gara-gara manusia tidak mau bersyukur. Maka la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa in aymanihim wa an syamalihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Pokoknya pinginnya iblis itu kita sedanten ora bakal syukur nang Gusti Allah, padahal kita harus bersyukur. Ibu kalau nanti pulang dikasih duit sak gembel-gembel isini 100 juta, seneng mboten bu? Padahal baru dikabari wis seneng, sing ngantuk langsung tangi krungu 100 juta. Ibu rahimakumullah, ketika pun dibagi seneng gara-gara duitnya atau seneng gara-gara sing aweh, jenengan diparingi 100 juta sak gembol-gembol, jenengan guyu-guyu seneng duitnya atau seneng wongi duitnya? Orang bersyukur macam-macam pak, enten gara duitnya, enten gara orangnya, ada juga karena sifatnya. 3 macam.
Tetangganya kok baik karena jenengan? Karena jenengan sering memberi. Karena harta itu. Berarti cintanya belum murni. Anda nggak pernah memberi tapi rajin ibadah, memberi orang lain, tetangganya nggak pernah diberi karena dia tahu seneng banget dengan tetangga ini. Karena dia dermawan, walaupun dia nggak kebagian. Berarti dia cinta sifatnya, bukan cinta hartanya. Ada yang hebat lagi, tetangganya ini marah, manyun, kalau keluar gini, jarang kelihatan untune. Ini tetap suka pada tetangganya. Ini nguji saya tetangga ini luar biasa. Terima kasih. Orang yang diuji adalah orang pilihan Allah. Leres? Berarti saya dipilih punya tetangga seperti ini. Alhamdulillah. Tangga matur nuwun nggih, jenengan kok manyun terus. Dah mboten kantuk. Malah marah nanti. Jadi ada orang seneng bukan karena sifatnya baik, tapi karena memang murni. Dia kalau jelek ingin ngobati, kalau baik ingin memperbanyak kebaikannya. Begitu juga orang bersyukur kepada Allah. Kalau dikasih warisan banyak, orang tuanya seneng. Oh matur nuwun Gusti, alhamdulillah untuk 5 hektar ya, alhamdulillah seneng. Ketika tidak dapat apa-apa, orang seperti ini biasanya marah, bertengkar sama saudaranya. Karena dia cinta orang tua gara-gara apa? Harta. Itu. Ada orang cinta Allah gara-gara materi. Ada orang cinta Allah gara-gara sifatnya Allah Ar-Rahman tadi. Ada cinta Allah bukan karena sifatnya saja, tapi karena Allahnya. Allah punya sifat marah pada orang yang maksiat, Allah punya sifat memiskinkan orang, tetap dia cintai. Seperti ada murid saya cewer, sini kamu melanggar. Dia bilang apa? Lagi Ustadz. Kok lagi? Ingin dapat barokahnya. Subhanallah. Berarti ini beda cara memandangnya. Sama, kita bersyukur ada 3 cara. Kadang-kadang karena materi, kadang-kadang karena sifat Allah, kadang-kadang karena Allahnya sendiri. Kalau karena Allah sendiri, syukurnya tidak butuh menunggu dapat arisan apa tidak. Pokoknya kondisi apapun tetap sujud syukur. Terutama bisa jamaah duhur, jamaah asar, jamaah maghrib, jamaah isya, jamaah subuh, sujud syukur selalu. Alhamdulillah bisa sujud, bisa jamaah duhur. Nah, itu termasuk nikmat Allah. Ini Ibu, Bapak, tafsir surat Wadduha yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kurang dan khilaf karena saya koyo putron jenengan tasih enem jadi banyak salah, dimaklumi. Dimaafkan nggih Bu? Pak, sedanten nggih. Suwun. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.